kami semakin fokus kepada Tuhan. Karena itulah yang terindah dari yang segala. Terima kasih Bapak. Pakai terus hamba-Mu yang sudah melayani pada saat ini. Pergunakan mereka, apapun cita-cita mereka, tetaplah semua pada waktunya, indah pada waktunya, sehingga kami tetap sabar menanti janji Tuhan. Kami bohong sepenuh dengan kuasa-Mu. Itulah Roh Kudus yang kami izinkan dengan sepenuh berdaulat, menguasai hati dan pikiran kami, memimpin hidup kami kepada rencana. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu yang hina yang kecil, pakailah sesuai dengan kasih-Mu. Engkau sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Engkau yang kelihatan, hamba semakin kecil Tuhan, Engkau semakin besar. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, kami sambut Yesus. Haleluya, haleluya. Kita katakan bersama, amin. Dipersilahkan duduk. Shalom bagi kita semua. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Kita langsung masuk firman Tuhan 1 Petrus pasal 1. Kita bersama-sama membaca 2 ayat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. 1-2 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Amin. Kita dipanggil Tuhan itu berbicara di halaman agar segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia lama agar dituntaskan. Percaya, bertobat, dibaptis selamat, penuh Roh Kudus, tergembala dengan benar, agar hidup kita, hati kita, pikiran, nikah kita, buah nikah, anak-anak kita supaya cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan kalau masih cinta dosa itu tidak bisa. Harus semua dituntaskan dosa, sekecil apapun, kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau menyampaikan firman ini apa susahnya? Tapi untuk melakukan firman ini, kalau kita nggak mendapat kasih karunia Tuhan, kalau kita nggak ditolong oleh Roh Kudus, kalau kita nggak menyerah, mustahil bisa pelaku firman. Hanya di otak firman, pengetahuan. Datang ibadah, datang melayani hanya sekedar menambah pengetahuan, tanpa tidak disadari sudah pengajaran Farisi. Tuhan tidak mau hanya sebatas tahu firman. Kalau kita hanya tahu firman, gak berubah hati kita, gak berubah karakter kita, suatu saat akan meninggalkan Tuhan karena dia gak merasakan Tuhan. Tuhan itu harus dirasakan. Kenapa nggak merasakan Tuhan? Ada dosa yang tidak diakui,
dosa keturunan, nenek moyang belum putus, mengaku hidup dalam kekudusan, lahir baru pun belum, bertobat pun belum. Jadi Tuhan memanggil kita untuk supaya melakukan kehendak Tuhan. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Satu ayatnya dilanggar firman, diusir dari Taman Eden. Kita berapa banyak ayat yang kita langgar firman? Tiga-tiga dikutuk, Adam dikutuk, Hawa dikutuk, ular dikutuk. Sehingga ada hukum yang berat, hukuman kepada perempuan, sakit melahirkan. Laki-laki susah payah cari nafkah, dan kepada ular. Untuk itulah makanya kita harus dilahirkan dari firman dan dari roh, agar kita merasakan Tuhan. Kalau kita merasakan Tuhan, nggak susah senyum, nggak harus dideposito sekian baru senyum. Itu dunia. Tapi bagi kita yang bersama Roh Kudus selalu manisek. Orang banyak pada ketakutan, mau memuji Tuhan pun takut dia. Tapi kebajak nggak takut. Saya bertanya, roh apa itu? Mau 2 sebelum malam pun ketakutan dibegal. Tapi kalau kebajak simpang melati nggak takut. Itu bukan Roh Kudus. Kuduslah kamu karena Tuhan kita kudus. Jadikanlah Yesus harta yang ilahi. Tidak salah punya harta secara lahiriah, tapi itu jangan fokus ke situ. Nanti kita menjadi seperti istri Lot, menoleh ke belakang. Sudah ditarik-tarik malaikat, Abraham berdoa. Ini yang terjadi ini nggak usah heran. Itu masih permulaan. Nanti dari langit akan turun, akan digulung nanti langit ini. Disitulah Tuhan membedakan mana kepunyaannya, mana kepunyaan yang lain. Kalau samanya, itu apa kita ikut Tuhan? Itu apa kita bayar harga? Jadi untuk itu saudaraku yang terkasih, roh, jiwa, tubuh kita, angan-angan kita, seluruh hidup kita, nikah kita, dan buah nikah kita, supaya kita mencintai Tuhan. Haleluya. Cinta Tuhan itu sederhana, nggak ribet-ribet. Jadikan dia yang termahal. Seperti menjaga selama ini kan disampaikan, jagalah hati, kan? Cara menjaga hati itu perlu kita jabarkan. Menjaga hati itu lebih dari menjaga mobil kita. Ini mobil kita tergores, sudah enggak nyaman dia, itu masih belum menjaga hati. Orang dunia aja tahu ngomong, jagalah hati, jangan kau nodai. Apalagi kita, bukan hanya seperti ini. Amsal 4:23, bukan hanya sekedar tahu.
Menjaga hati itu lebih dari menjaga apa yang kelihatan ini, agar roh kita menyala. Kalau gagal menjaga hati, lihat aja, kalah. Kalau kalah nggak ada lagi sukacita, nggak bergairah lagi ibadah, apalagi mau melayani, apalagi mau menginjil, apalagi mau melayani dukun kan? Boro-boro mau melayani dukun. Saya mau tanya dulu, apa yang saya rasakan pada saat ini? Apakah saudara merasakan hadirat Tuhan? Hah? Biasanya nggak pernah melenceng. Apa yang saya rasakan itu yang dirasakan orang. Ketika kita melayani orang, apa yang dirasakan orang itu yang saya rasakan. Duluan saya merasakan. Ketika dia nggak respon, saya pun. Ketika dia respon, ketika ada sesuatu sama saya duluan pun dikasih tahu. Dia nggak repot kita melayani. Asik. Amin. Nggak pusing. Kenapa? Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita number one. Tuhan kita luar biasa. Kalau hanya sekedar rajin ke gerejanya, karena peraturannya, nanti nggak diangkat lagi aku jadi pelayan. Jangan hanya sebatas itu. Meningkat agar hati dan pikiran kita dapat mengasihi Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kudus. Kudus itu berbicara sama dengan murni. Mas murni. Iman yang sejati, bukan sekedar hanya iman. Iman percaya ada perbuatan, bukan hanya sampai di situ. Tapi lulus dalam pencobaan dan pengujian. Kalau saudara masih berbohong, tidak lulus di situ, akan terus itu ujiannya supaya lolos dari berbohong. Itulah Tuhan itu baiknya. Pelajaran di situ nggak tamat-tamat, itu terus Tuhan beri agar naik kelas. Jangan mundur. Tetapi mohonlah kasih karunia Tuhan agar kita Tuhan angkat menjadi biji mata Tuhan. Bukan kita yang mengangkat kita. Panggilan itu ada 3, panggilan organisasi, panggilan manusia, panggilan Tuhan. Yang mana kita? Kita yang tahu di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak panggilan Tuhan, ada masalah, ada pergumulan, kita langsung. Tapi kalau kita panggilan Tuhan, disitulah Tuhan berkarya. Disitulah Tuhan tunjukkan mukjizatnya. Karena kita tidak ada motivasi yang lain. Hanyalah memuji-muji, menyembah dan melayani Dia. Kalau nyanyi kan gampang, aku mengasihimu. Tapi Tuhan melihat hati yang paling dalam. Haleluya. Iya, jadi jangan takut menghadapi yang sekarang ini. Mau beli ini, mau beli itu pun nggak keluar. Lain hal kita mau pergi ke tempat-tempat yang lain, itu lain ceritanya. Ikuti peraturan pemerintah. Tapi kalau kita untuk menyembah Tuhan, hukum ketatanegaraan itu kita ikuti. Tapi kalau kita kepada Tuhan nggak bisa yang menyetok, apapun nggak bisa menyetok. Urus SIM, bayar pajak, bayar ini dan lain-lain, bayar, memang harus. Mana nyaman kita berdua kalau nggak bayar pajak? Mana nyaman kita berdua kalau ada kita nggak enak sama seseorang? Nggak nyaman itu, bukan hadirat itu, hadirin.
berpidato itu. Makanya saudaraku yang kekasih, kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Karena kudus inilah syaratnya untuk kita menikmati Tuhan. Amin. Hadirat itu ada tahap. Hadirat itu bisa masih seperangkat nangis-nangis, ya kan? Tapi dosa masih disimpannya, masih cinta dosa dia, masih bermain-main dengan dosa. Datang melayani munafik, pura-pura nangis. Tuhan tahu semua, walaupun manusia bisa bersandiwara, Tuhan gak bisa dipermainkan. Kita akan dipermalukan suatu saat. Makanya saudaraku yang kekasih, Musa itu tidak pintar ngomong, gagap, tidak terpelajar, tapi dia mau terbuka di hadapan Tuhan. Dia mau menyerahkan hidupnya dipakai Tuhan, sehingga Tuhan mengubah seluruh hidup dia. Jadi jangan katakan aku nggak bisa berhenti, Pak. Nggak ada cerita itu. Bisa. Kitanya yang belum menyerah itu. Kalau kita semakin menyerah di hadapan Tuhan, kita akan semakin menikmati Tuhan. Kalau ada musuh nggak usah, manusia bukan musuh. Semua dia pilih jolma ibu kita kupak kali-kali. Katakan amin. Katakan amin. Saya sudah diancam, sudah diludahi orang. Yang meludahi itu semua berteman sama saya. Saya jumpai terus sampai habis saya ludahi. Kalau hanya orang mengasihi kita, kita mengasihi dunia, agama, hal biasa. Tapi harus meningkat. Itulah ilahi. Orang menyakiti kita, kita tetap bisa datang ke rumah dia. Dia benci sama kita, kita tetap bisa mengasihi dia. Kenapa? Ada kuasa yang mengalir Tuhan beri kepada kita. Itulah kuasa yang tanpa batas. Haleluya. Itu yang membuat kita jujur. Itu yang membuat kita terbuka. Roh Kudus, makanya jangan Roh Kudus itu didukakan, dihujat, berduka dia. Ketika kita berbohong, berduka dia. Emang manusia semua pembohong, Alkitab mencatat. Tapi ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, lewat lahir dari firman, lahir baru, disitulah kita merasakan Tuhan. Terus meningkat setia, terus setia, fokus jangan kepada berkat, fokus kepada Tuhan, agar hidup kita dibentuk oleh Tuhan. 1 Tesalonika 5:23, roh jiwa tubuh kita supaya sempurna pada kedatangan Tuhan. Haleluya. Jadi kedatangan bukan mau kita tunggu, nantilah aku kudus, bukan. Sekarang. Makanya saudaraku yang kekasih, bagi yang mau berumah tangga, bagi yang sudah berumah tangga, yang sudah ada mengandung baik, masih dalam baik, bawa terus kepada Tuhan anak itu. Jangan sesudah gini dia Aisyur roa katanya, bayar harga untuk ngajak ibadah. Udah dia merokok gini, dia seibadah. Makanya saudaraku yang kekasih, disitulah kita terus bayar harga agar ikut Tuhan ini semakin asik kita rasakan. Firman singkat, bagaimana kita hidup dalam kekudusan? Ada 3 hal. Yang pertama, memelihara hubungan intim
dengan Tuhan. Amin. Pergaulan menentukan. Bergaul dengan bandit, walaupun belum jadi bandit, masih baru kita bergaul dengan bandit. Mau tidak mau akan jadi bandit. Mau tidak mau akan jadi bandit. Bergaul dengan Tuhan, walaupun bisa jatuh bangun, bisa terluka, macam-macam. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terus datang kepada Tuhan. Suami istri, anak-anak, bawa kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 28. Haleluya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kerajaan yang Tuhan beri kepada kita, ataupun kerajaan Allah yang kita nikmati, adalah kerajaan yang tidak dapat digoncang oleh walaupun banyak kerajaan di bumi ini. Amin. Saya pun seorang membenci saudara karena firman, gak usah takut. Itu udah pasti. Kalau kita pelaku firman, pasti ada pemisahan, pasti ada penampian. Akamois bolong menampi beras. Kalau aku di kampung menampi beras, aku kelas 3 SD sudah masak karena aku anak paling besar. Jadi kalau soal masak, nyuci piring, nyuci kain, menggosok agak janggal. Yang lain-lain itu udah nggak masalah sama saya. Sampai hari ini saya itu masih kerjakan di rumah. Bukan untuk melemahkan istri. Hati-hati ya. Oh jadi bapak ini semua gitu saudara berpikir? Enggak. Itu enggak masalah sama saya. Dan makanan kesukaan saya adalah suka gosong. Nah, ini dia. Makanya wajah saya gosong. Supaya jangan tegang. Haleluya. Saya lihat wajah masih mau mendengar firman. Jangan terpaksa dengar firman ya. Harus bisa menikmati firman. Kenapa? Rohnya lapar haus sehingga sehat roh. Haleluya. Jadi kalau sehat roh kita, menang melawan dosa, sakit rohnya jatuh. Orang marah-marah itu adalah orang yang kalah. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Sehingga semua jadi tukang marah. Orang pun nggak mau dekat dia. Jadi biarlah kita tetap menikmati kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi makanya hidup Tuhan itu asik, bukan capek. Kalau capek itu daging, kalau roh itu tanpa batas. Haleluya. Periksa pergaulan hubungan kita kepada Bapa. Amin. Bukan harus pagi-pagi kita menyembah. Setiap detik kita bersekutu kepada Bapa. Itulah artinya 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu. Bukan. 17 ya. Tetaplah berdoa. Artinya di setiap gerak-gerik hidup kita, tetap posisi sikap kita bersekutu kepada Dia. Baru kita menikmati suasana yang ilahi. Apa yang kita cita-citakan pun sudah di atas kepala kita berkat itu. Kita nggak capek, nggak pusing.
Tapi Tuhan bekerja, ada musuh. Biarkan Tuhan yang berperang. Kita hanya bagian kita kerjakan. Bukan hanya 10 tahun kita dipelihara Tuhan. Bukan hanya corona ini kita dipelihara Tuhan. Dangkal kali sampai akhir zaman. Itu moto hamba Tuhan. Biasa saya lihat hamba Tuhan di kamarnya pasti ada. Coba Matius, kita ulang sebentar ini ya. Jadi kita pegang janji Tuhan. Amanat agung Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kami ini jangan pegang janji manusia, jangan pegang janji pemerintah ini. Yang beginilah, yang begitulah, pusing saudara. Pusing, aku kok nggak dapat, dia kok dapat. Nah, nggak usah. Kalau dapat puji Tuhan, yang nggak dapat, haleluya. Sebab kita mau dikudus. Jangan nanti mau tidur. Siapa kepling kami ya? Belum tergembala, belum penuh Roh Kudus. Masih ada jimat pula kan? Tahan ditelik katanya kan? Datang lempis, gosoklah parah ini. Nanti kepling itu lewat dari depan rumah, itu jam-jam sekian. Kalah. Kita nggak boleh kalah. Mempelai Tuhan itu pasti menang. Bukan hanya sekedar nyanyian, tapi benar kita rasakan pembelaan Tuhan lewat hidup kita, nikah kita, anak-anak kita. Bukan hanya kita aja suami istri, anak kita dong. Saya kalau ada pelayanan, kalau ada urusan anak saya, Tuhan ampuni saya, anakku dulu kulayani. Amin. Saya mau bertanya, apakah menurut saudara itu saya nggak mengasihi Tuhan? Apakah menurut saudara itu saya lebih cinta kepada anak saya? Disitulah kita bergaul dengan Bapa, bergaul dengan Roh Kudus. Jangan sampai anak-anak sudah seperti yang saya katakan. Kenapa? Karena nggak diajak ibadah, nggak diajak melayani. Itulah nanti pergumulan dia sampai mati. Kapan dia memberi yang terbaik kepada Tuhan? Untuk itu makanya kesempatan yang ada Tuhan beri ini, tidak ada cerita terlambat. Datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nih saudaraku yang kekasih, jadi aku menyertai sampai akhir zaman. Syaratnya, karena pergilah, jangan diam, pergi langkahkan kaki, beritakan Injil. Kalau kita nggak pergi, mukjizat tidak terjadi. Tuhan suruh pergi. Haleluya. Yang kedua,
mempunyai persekutuan dengan yang satu iman. Satu agama itu bukan satu iman ya. Kita sama-sama agama Kristen, ya satu agama kita, tapi belum tentu kita seiman. Satu gereja ya, tapi belum tentu seiman. Yang dimaksud satu iman itu adalah tubuh Kristus. Saling menerima, saling menguatkan, saling menasehati di dalam kasih. Bukan menasehati dengan kebencian, tapi menasehati pertama, kalau Tuhan pakai kita mau dipakai karunia roh menasehati. Setiap kita menasehati orang, pasti orang yang kita nasihati itu diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan beri karunia nabi, setiap kita menunjuk dosa orang, pasti orang itu berubah. Ini nabi bertobat, menunjuk. Tapi orang senang, bukan tersinggung. Kalau tersinggung berarti daging kita yang berbicara. Ada pergaulan, jaga komunitas. Haleluya. Ada orang mengajak ke sana fellowship, jangan dulu iyakan. Berdoa dulu kepada Tuhan. Karena ini akhir zaman akan bermunculan pengajaran. Jadi untuk kita dalam satu komunitas itu kita bisa diperbaiki, contoh melalui persekutuan yang satu DNA. Artinya, masa kita bergabung kepada orang yang masih melestarikan adat istiadat? Gak mungkinlah kita bergabung, ya kan? Nggak nyaman roh saya. Kasihan saya melihat mereka. Kasihan. Saya lihat udah buka gereja. Aida Muhammad. Berarti dongan ini kamput. Emang dongan nih. Roh kecemaran itu. Enggak ada di Alkitab, dari Kejadian 10 Wahyu dilarang merokok. Keinginan daging, hisap-hisap di daging mulai alat batak. Itu pamatiwan nih. Kenapa ya Yesus pamatiwan? Hikar pamatiwan nih. Matikanlah segala dirimu yang dalam dunia dan segala macam. Kenapa? Ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Roh Kudus menyatu dengan kita. Jadi jangan dibiasakan menyimpan dosa ya. Dosa itu nggak langsung berbuah. Telur ayam itu kalau nggak diperami mamanya, induknya, itu nggak menetas. Dosa itu kecil, nggak enak aku kepada si anu. Itu mulai. Kalau udah segera dituntaskan itu akan membesar, disimpan, udah mulai nggak enak, masih salaman, alai roha masyaallah. Jangan beri kesempatan kepada iblis, agar kita bisa tetap kudus di mata Tuhan. Bukan kekuatan kita kudus, tapi karena oleh anugerah Allah dan kita mau rendah hati seperti Yesus. Itulah yang dituntun Tuhan untuk mendapat kekudusan dari Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan perbuatan kita. Karena ada kepercayaan, dia katanya karena perbuatan. Kita bukan, karena percaya. Jadi karena kita sudah bertobat, tentu ada perbuatan.
masih merokoknya, minum tuanya, mercugilnya, berbedainya, nggak ngomongan sama tetangga. Apa itu bukan bertobat. Jadi mati dulu, baru dikubur. Itulah baptisan selamat. Jadi ini udah 2 ke berapa malam? Nggak susah saudara, penuh Roh Kudus. Kalau sudah itu jelas. Haleluya, aku bilang langsung diputar lidah kita. Bukan haleluya lagi. Kenapa? Di hadapan Tuhan sudah kita tuntaskan segala. Kalau yang masih sembunyikan payah itu sudah penuh-penuh. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, sedikit lagi. Memperbaharui pikiran dengan firman. Artinya, saudaraku yang kekasih, kita tidak sama lagi dengan cara dunia. Walaupun kita tinggal di dunia, tapi kita tetap mencari perkara-perkara yang kita tinggal di dunia, tapi fokus kita bukan kepada dunia. Tantangan hamba Tuhan itu adalah 3 tahta, wanita, harta. Kalau sudah bebas dari situ, mantaplah itu penyembahannya. Mantap menikmati hadirat Tuhan lah itu. Suasana sorga lah dia nikmati terus. Berbicara, berkata-kata dia dengan Bapa, berkata-kata dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan. Tuhan itu bukan jauh, saudara, dekat. Haleluya. Kenapa dia mau dekat? Karena kita sudah menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi sekalipun kita tinggal di dunia dan masih banyak tantangan godaan, tapi fokus kita kepada perkara yang di atas. Itulah perkara-perkara kekekalan, itulah perkara-perkara ilahi, itulah perkara-perkara rohani. Kalau roh kita sudah sehat, tubuh, jiwa, dan yang lain-lain, apa yang mau kita kerjakan, ada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ada hikmat Tuhan beri. Amin. Amin. Kalau nggak ada hikmat, bodoh. Kalau mau melayani orang yang kesurupan, bagaimana? Kalau melayani dukun, bagaimana? Kalau melayani orang yang diam aja, dia kemana? Diam aja dia, kita bilang diam aja dia. Kemana saudara melayani? Langsung pulang saudara. Hikmat minta dari Bapa. Haleluya. Langsung pulang saudara. Kalah saudara. Masuk saudara ke satu tempat, ada tenda diberi. Haleluya. Kita salam. Semua dari sini. Bukan karena ada pasir di belakangnya, dalam roh. Pandang bola matanya, bulat. Bukan karena hitam, dosa. Bongkarlah dosa, koreklah dosa, koreksi, korek dosa, isi firman. Hanya firman yang disimpan. Jadikanlah itu menjadi harta yang ilahi. Amin. Lihat cara Tuhan lebih lagi dahsyat menyertai kita. 1 Korintus 2:9 yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, pasti terjadi. Enggak ada mudah-mudahannya. Haleluya. Nih, saudaraku yang kekasih. Untuk itulah makanya ayat terakhir Yohanes 14 ayat 26.
Tetapi penghibur, artinya penghibur Roh Kudus. Ini kan udah berapa malam? Kan itu kan supaya lidah kita diputarkan gitu kan? Karena bahasa roh itu bahasa lidah. Jadi diputar lidah. Jadi jangan kita putar sendiri lagi. Kalau kita putar sendiri ya suka-suka kita, walaupun kita nyanyikan suka-sukamu Tuhan, tapi realitanya suka-suka kita. Tapi kalau diputar lidah kita, wah, selalu bertanya kepada Bapa, apa yang mau kukerjakan Tuhan? Amin. Penting penuh Roh Kudus. Langkah awal untuk tergembala dengan benar. Bukan itu segalanya. Langkah awal baru nanti saudara mengembalikan milik Tuhan gak sulit lagi karena ada Roh Kudus yang menghibur saudara, menolong saudara, mau melayani saudara. Itulah kekuatan kita. Bukan lagi kekuatan kita. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ada kaitannya kepada kenaikan firman ini. Amin. Berdua. 7 tema. Yang ini saya pilih temanya, hidup dalam kesucian. Jadi bukan asal-asal buka ini, bukan doa sampai kita mengalami ketenangan. Kalau dari Roh Kudus itu tenang, enak, sejuk, bahagia, nggak ada yang kurang. Walaupun suasana padang gurun kata orang kan, kalau saya sih semakin menyala roh saya, menginjil semakin kemana-mana, makin kemana-mana kayak hamparan perak. Cari yang segini, mengerti saudara? Akan asal jenggot nih. Itu yang mau kita jumpai. Tunjukkan mana kuasa Tuhan. Jangan langsung lari. Sudah tunjukkan, berbicaralah. Jangan katakan kepada mereka itu yang lain-lain. Jangan ceritakan kepada mereka itu kita pendeta. Gak perlu, alamat kita gak perlu kasih tahu di mana. Suatu saat nanti datang segini samurai. Kita dikejar-kejar engkol kereta. Karena udah panas kuping. Harus dibongkar. Harus disampaikan Isa Al-Masih itu siapa? Jadi jangan hanya agama Kristen aja. Lebih enak sebenarnya melayani yang seperti itu. Mereka baik-baik, lembut-lembut. Masuk Pak. Datang orang Batak ditergep enggak gitu. Orang baik, sopan. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Yang rindu, yang haus, yang lapar, mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jangan disimpan dosa. Akui, menyerah di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga kita menikmati berlimpah-limpah sukacita dari surga. Yesus menginjil, Yesus mengajar, Yesus KKR, Yesus menginjil khusus menjumpai perempuan Samaria di sumur Jakub. Dia khusus menginjilinya itu karena suaminya lebih dari satu orang yang perempuan Samaria itu percaya, dia menjadi saksi. Satu kota dimenangkan untuk Tuhan. Percaya. Karena satu orang percaya. Amin. 500 yang kita injili, apakah enggak ada Tuhan?
datang lagi. Menginjillah, beritakan Injil, beritakan Injil. Haleluya. Injil itu ada 3 macam. Yang pertama kontekstual. Itu bukan Kristen. Yang kedua 3S, kapan saja, di mana saja, siapa saja. Duduk pun beritakan Injil. Jangan duduk tenang dari sini sampai ke Samosir nggak ada membicarakan Injil. Cari siapa? Dekati. Haleluya. Yang ketiga persilayan. Nggak kenal kita. Mana Pak kabar? 5 menit. Jangan lama-lama. Habis itu tinggalkan. Lain lagi. Baru yang terakhir, tarik jala. Apakah Bapak menerima Yesus? Itu tarik jala. Itu terus kan menarik jala kan? Akakeong uluk ya beblekun. Yang tidak membagu dalam sini, molokum baik. Tak perlu pelihara nih. Tapi ikan dimasukkan ke perahu. Itulah jiwa-jiwa. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya.